Halo, saya Anita Fani Hasibuan dari kelas C dengan NIM 2509511143 akan memaparkan tentang praktikum bakteriologi dan mikologi dari 1 sampai ke 4. Dapat kasus yang diberikan yaitu ayam petelur dengan strain Lohmann Brown. Ayam tersebut berumur 32 minggu dengan populasi 5.000 ekor dan lokasinya berada di peternakan semi tertutup. Lalu pemilik melaporkan bahwa 5 hari terakhir dia menunjukkan penurunan nafsu makan yang signifikan. Produksi telur turun drastis dari 92% menjadi 78% dalam waktu 4 hari. Morbiditas diperkirakan mencapai 15% dan mortalitas 2%, 100 ekor mati dalam 3 hari terakhir. Pemilik juga menyebutkan adanya bunyi ngorok pada malam hari serta kondisi liter yang basah saat akibat kebocoran instalasi minum. Dan terdapat juga pemeriksaan fisik klinis status prosesnya yang ada di sini. Dan untuk itu diperlukan uji tahapan yaitu dalam praktikum 1-4 yaitu pengenalan alat dan bahan dan isolasi, kedua identifikasi dengan pewarnaan kuman dan uji katalase, yang ketiga uji biokimia dan gula-gula, dan yang terakhir adalah uji sensitivitas kuman. Pada praktikum 1 terdapat pengenalan alat dan bahan laboratorium, yaitu ada seperti di sini timbangan inkubator, mikroskop, api Bunsen, tabung reaksi, gelas ukur, kulkas, cawan Petri, autoclave, dan water bath, dan lain-lainnya. Kita masuk ke alat dan bahan sterilisasi dan pembuatan media, yaitu ada cawan Petri, timbangan, serbuk media, aquades, api Bunsen, kapas, gelas ukur, autoclave, spatula, hot plate, stirrer, Erlenmeyer. Kita masuk ke cara pembuatannya. Yang pertama, serbuk media ditimbang, kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dan ditambahkan aquades, lalu dipanaskan sambil diaduk hingga larut dan homogen. Erlenmeyer kemudian ditutup menggunakan kapas agar tidak terkontaminasi. Lalu media disterilkan menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Setelah steril, media didiamkan hingga suhunya menjadi hangat. Media dituangkan ke dalam cawan Petri secara aseptis di dalam LAF atau dekat api Bunsen. Lalu ditutup kembali, media dibiarkan hingga memadat. Cara kerjanya yang pertama, bakar kawat ose, lalu didinginkan sebentar, lalu masukkan ke tabung kultur dan celupkan ke dalam biakan dan letakkan ke cawan Petri dekat api, lalu goreskan biakan dari ose ke permukaan media akan dengan metode strict kultur sampai seluruh permukaan tergores. Setelah selesai, tutup rapat cawan Petri, lalu bungkus dengan plastik atau kertas untuk menjaga kontaminasi dan inkubasi di inkubator. Lalu setelah 24 jam bakteri akan tumbuh di permukaan agar. Cara kerjanya, siapkan objek gelas, bersihkan menggunakan alkohol, lalu berikan tanda lingkaran untuk tempat bakterinya, lalu ambil sedikit koloni menggunakan ose yang sudah steril, lalu ditaruh di permukaan objek gelas dan kemudian ambil 1 tetes aquades dan campur hingga membuat lapisan yang tipis. Lalu difiksasi mengangin-anginkan gelas objek di atas api Bunsen agak jauh dan lakukan hingga objek gelas mengering. Kemudian teteskan 2-3 tetes zat pewarna pertama yaitu kristal violet, lalu difiksasi dan dibiarkan selama 1 menit, lalu dicuci dengan air mengalir dan diberikan larutan iodin selama 1 menit dan cuci kembali. Lalu dibuat lagi safranin dan dicuci lagi, lalu dicuci dengan air mengalir dan diamati melalui mikroskop. Kita lanjut ke uji katalase. Pada uji katalase, itu cara kerjanya itu pertama sterilkan ose dengan api Bunsen dan ambil koloni bakteri yang dipilih, letakkan pada gelas objek. Yang kedua, selanjutnya teteskan gelas objek yang berisi bakteri dengan hidrogen peroksida H2O2
3%, dan diamkan sesaat. Jika terjadi reaksi atau gelembung atau buih, maka dapat disimpulkan bahwa bakteri tersebut positif atau terdapat katalasenya. Dan pada hasil uji katalase tersebut, hasil pengamatannya pada media MCA mengalami reaksi atau gelembung yang menandakan terdapat katalase, sedangkan pada media Na dan EMBA tidak terdapat gelembung. Kita masuk ke prosedur tes ya. Yang pertama itu panaskan ose jarum, tunggu hingga dingin. Ambil biakan bakteri dengan ose, tanam dengan tusukan pada bagian tegak medium, kemudian angkat ose, lalu usapkan pada bagian miring medium. Inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama semalaman, lalu amati dan catat hasil. SIM yaitu SIM. Panaskan ose jarum, tunggu sampai dingin, ambil biakan bakteri, lalu tanam dengan tusukan pada media SIM. Inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama semalam, lalu amati dan catat hasil sesuai dengan region Ehrlich atau Kovacs. Lalu yang MR itu panaskan ose, tunggu sampai dingin, ambil biakan bakteri, lalu tanam dengan celupkan ose ke dalam medium, lalu inkubasi dan amati. Dan VP juga panaskan OC, tunggu sampai dingin, ambil biakan bakteri, lalu tanam dengan celupkan OC ke dalam medium, inkubasi dan amati dan catat hasilnya. SCA juga sama seperti tersebut, ambil bahan bakteri lalu tanam dengan cara mengusapkan OC mulai dari bagian miring pada pangkal atau dalam medium, kemudian usapkan pada permukaan miring medium, inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama semalam, dan catat. Dan yang terakhir itu gula-gula. Panaskan ose, tunggu sampai dingin, ambil biakan bakteri, lalu tanam dengan mencelupkan ose ke dalam medium glukosa, lalu inkubasi dan amati. Jadi alat dan bahan pada uji sensitivitas itu ada media molar intan agar, inkubator, Bunsen, pinset, antibiotik, paper dish, penggaris, cotton swab steril, ose, bakteri biakan. Untuk itu, kesimpulannya berdasarkan pemeriksaan klinis dan hasil identifikasi laboratorium, kasus pada ayam diduga disebabkan oleh infeksi Escherichia coli yang menyebabkan kolibasilosis. Penyakit ini menyerang sistem pernapasan dan pencernaan sehingga menimbulkan gejala lesu, gangguan napas, demam, dan diare putih hijau. Berdasarkan hasil uji sensitivitas metode KB-Baur, kanamisin itu sensitif, zona hambatnya 23 mm, erythromycin resisten, sulfa resisten, clindamycin resisten, maka antibiotik yang paling efektif pada kasus ini adalah kanamisin karena bakteri masih peka terhadap antibiotik tersebut.